Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kembali mempelajari Kitabut Tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid, karya Syekhul Islam dan pembaharu dakwah tauhid Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu taala, yang dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Ad-Doktor Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala di dalam kitab beliau yang berjudul Al-Mulakhas fi Syarhi Kitabit Tauhid. Wa qawluh, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu memerintahkan dan mewasiatkan agar kalian tidak beribadah kecuali kepadanya, dan berbaktilah kepada kedua orang tua, yaitu Allah memerintahkan dan mewasiatkan agar kalian tidak beribadah kecuali kepadanya. Maka itu menunjukkan bahwasannya Allah yang berhak untuk diibadahi. Ini adalah makna la ilaha illallah. Sebab sesungguhnya makna la ilaha illallah, tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali Allah. Dan ini makna alla ta'budu illa iyyah. Hendaknya kalian tidak beribadah kecuali kepadanya. Maka firman Allah Ta'ala, alla ta'budu, hendaknya kalian tidak beribadah, adalah makna la ilaha. Tidak ada ilah yang diibadahi dengan benar. Dan firman Allah Ta'ala, illa iyyah, kecuali kepadanya, makna illallah, makna kecuali Allah. Wa qada rabbuka, qada amara wa wassa. Qada artinya adalah memerintahkan dan mewasiatkan. Wal muradu bil qada'i hunal qada'u syar'iyyud dini. Yang dimaksud qada di dalam firman Allah Ta'ala, wa qada rabbuka, yaitu perintah syariat dan agama. Lal qada'ul qadariyul kauni, bukan perintah qadari dan kauni. Wa qada rabbuka, dan Rabbmu memerintahkan dan mewasiatkan. Ar-Rabbu huwal malikul mutasarrif. Rabb adalah yang menguasai, yang mengatur. Alladhi rabba jami'al alamina bini'matih, yang memelihara semua alam semesta dengan kenikmatannya.
Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Alla ta'budu illa iyyah. Hendaknya kalian tidak beribadah kecuali kepadanya. Ay an ta'buduhu wa la ta'budu ghairah. Yaitu kalian beribadah kepada Allah dan tidak beribadah kepada selainnya. Alla ta'budu illa iyyah. Hendaknya kalian tidak beribadah kecuali kepada Allah, yaitu hendaknya kalian mempersembahkan semua macam-macam ibadah kepada Allah, bukan kepada selainnya. Alla ta'budu illa iyyah. Hendaknya kalian tidak beribadah kecuali kepada Allah. Ay an ta'buduhu wa la ta'budu ghairah. Yaitu hendaknya kalian beribadah kepada Allah dan tidak beribadah kepada selainnya. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ai wa qada an tuhsinu bil walidaini ihsana. Yaitu dan Allah memerintahkan dan mewasiatkan agar kalian berbuat baik kepada kedua orang tua dengan sungguh-sungguh. Kama qada an ta'buduhu wa la ta'budu ghairah. Sebagaimana Allah memerintahkan dan mewasiatkan agar kalian beribadah kepadanya dan tidak beribadah kepada selainnya. Wa bil walidaini ihsana. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Berbuat baik kepada kedua orang tua adalah menghormati mereka, melakukan perkara yang memperbaiki keadaan mereka, mendoakan kebaikan untuk mereka, dan menyambung tali silaturahim, yang mana tali silaturahim tidak disambung kecuali dengan perantara mereka. Dan setelah mereka meninggal dunia, terus-menerus mendoakan kebaikan untuk mereka dan memuliakan teman mereka. Wa bil walidaini ihsana. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ay wa qada an tuhsinu bil walidaini ihsana. Yaitu dan Allah memerintahkan serta mewasiatkan agar kalian benar-benar berbuat baik kepada kedua orang tua. Kama qada an ta'buduhu wa la ta'budu ghairah. Sebagaimana Allah memerintahkan dan mewasiatkan agar kalian beribadah kepadanya dan tidak beribadah kepada selainnya. Al-ma'na al-ijmaliyu lil ayah. Makna global ayat. Al-ikhbaru anna Allah subhanahu wa ta'ala amara wa wassa ala al-suni rusulihi an yu'bada wahdahu duna ma siwah. Pengabaran bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan dan mewasiatkan dengan perantara lisan-lisan para rasulnya agar dia diibadahi semata, bukan selainnya. Wa an yuhsinal waladu ila walidayhi ihsanan bil qawli wal fi'li. Allah memerintahkan dan mewasiatkan agar anak benar-benar berbuat baik kepada kedua orang tuanya dengan perkataan dan perbuatan. Wala yusi'u
ilaihima, dan tidak berbuat buruk kepada mereka berdua. Li'annahuma alladhani qama bitarbiyatihi fi hali sigharihi wa dha'fih. Sebab kedua orang tua adalah yang mendidiknya, memeliharanya dikala dia kecil dan dikala dia lemah. Hatta qawiya washtadda, sehingga dia menjadi kuat dan menjadi perkasa. Munasabatul ayati lil bab, keterkaitan ayat dengan bab. Keterkaitan ayat dengan tauhid, di mana ayat menunjukkan wajibnya mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah dengan hanya beribadah kepadanya. Munasabatul ayati lil bab, keterkaitan ayat dengan bab, yaitu bab kitabut tauhid, kitab tentang tauhid. Anna tauhid huwa akadul huquqi wa aujabul wajibat. Sesungguhnya tauhid adalah hak yang paling ditekankan untuk dilakukan dan kewajiban yang paling wajib. Lianna Allah bada'a bihi fil ayah, sebab Allah memulai dengannya pada ayat, yaitu pada firman Allah Azza wa Jalla, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana wa la yubtada'u illa bil ahammi fal aham, dan tidaklah dimulai kecuali dengan perkara yang paling penting, kemudian yang terpenting. Ma yustafadu minal ayah, perkara yang dianggap sebagai faedah dari ayat. Termasuk faedah yang diambil dari ayat adalah wajibnya mentauhidkan Allah dengan hanya beribadah kepadanya. Dan termasuk faedah dari ayat adalah wajibnya setiap orang, setiap anak berbakti kepada kedua orang tuanya. Ma yustafadu minal ayah, perkara yang dianggap sebagai faedah dari ayat. Anna tauhida huwa awwalu ma amara Allahu bihi minal wajibat. Sesungguhnya tauhid adalah perkara yang pertama yang Allah perintahkan dari kewajiban-kewajiban. Wa huwa awwalul huquqil wajibati 'alal 'abd. Tauhid adalah hak yang paling pertama yang wajib dilakukan hamba. Ma fi kalimati la ilaha illallah minan nafyi wal itsbat. Apa yang terdapat pada perkataan la ilaha illallah, yaitu peniadaan dan penetapan. ففيها دليل على أن التوحيد لا يقوم إلا على النفي والإثبات. Maka padanya terdapat dalil bahwasannya sesungguhnya tauhid tidak terlaksana kecuali dengan meniadakan dan menetapkan. Nafyil ibadati amma siwallahi wa itsbatiha lillah, meniadakan peribadahan dari semua selain Allah dan menetapkannya untuk Allah semata. Kama sabaq, sebagaimana telah berlalu. Azamatu haqqil walidaini haitsu atafa haqqahuma ala haqqih. Besarnya hak kedua orang tua, di mana Allah menyebutkan hak kedua orang tua setelah haknya.
Wa jaa fil martabati tsaniyah, dan hak kedua orang tua datang pada derajat yang kedua, tingkatan yang kedua. Wujubul ihsani ilal walidaini bijami'i anwa'il ihsan, wajibnya berbuat baik kepada kedua orang tua dengan semua macam kebaikan. Li'annahu lam yakhussa naw'an duna naw', sebab Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengkhususkan macam kebaikan tanpa macam kebaikan yang lain. Tahrimu uquqil walidain, pengharaman durhaka kepada kedua orang tua. Wallahu a'lam bis-shawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lainnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.